Hai minasang, genki desu ka? Kali ini saya akan menjelaskan seputar seppuku dan harakiri, yaitu mati dengan hormat khas samurai. Minasang, yuk disimak. Pada abad ke-12, samurai Jepang yang ingin menghindari kekalahan perang yang memalukan membayar kesalahannya. Dan untuk mengembalikan kehormatannya, mereka melakukan ritual bunuh diri atau dikenal sebagai seppuku. Dalam budaya Jepang, seppuku dikenal sebagai ritual bunuh diri atau jalan kematian yang terhormat bagi samurai. Dalam budaya Jepang, seppuku dikenal sebagai ritual bunuh diri atau jalan kematian yang terhormat bagi samurai. Seppuku juga disebut harakiri. Keduanya memiliki arti yang persis sama dalam bahasa Jepang. Harakiri berarti memotong perut dalam bahasa Jepang, di mana hara mengacu pada perut dan kiri mengacu pada pemotongan. Namun, orang Jepang hampir tidak pernah menggunakan kata harakiri dan lebih menyebutnya dengan istilah seppuku. Seppuku dikenal luas sebagai harakiri oleh orang asing. Adalah ritual tinggi Jepang berupa bunuh diri dengan mengeluarkan isi perut. Ritual ini pada awalnya ditujukan secara spesifik untuk samurai. Dengan melakukan hal itu, mereka akan mendapatkan kehormatan kembali untuk keluarga yang ditinggal dan untuk diri mereka sendiri untuk mati dengan cara yang terhormat. Tindakan seppuku sendiri secara teknis bukanlah bunuh diri, tetapi lebih kepada menimbulkan luka fatal kepada diri sendiri. Kai Shakunin adalah orang yang melakukan pembunuhan sebenarnya dengan memenggal kepala samurai tepat setelah dia selesai melakukan ritual seppuku. Seppuku bukanlah hal yang dilakukan karena rasa frustasi terhadap kehidupan, seperti kasus bunuh diri modern. Hal ini dilakukan untuk mengekspresikan kemarahan terhadap situasi tertentu, sebagai rasa protes terhadap tuannya karena perilakunya. Untuk menebus tindakan tidak terhormat yang dilakukannya sendiri, untuk itu menghindari penangkapan dan aib atau kemungkinan disiksa dan dieksekusi di dalam pertempuran, sebagai hukuman mencela tuannya atau sebagai hukuman mati pada pelaku kejahatan atas apa yang mereka lakukan. Minasang, selanjutnya ada sejarah seppuku. Sebelum periode Edo, yaitu sekitar tahun 1600 sampai 1867, seppuku dilakukan dengan cara yang kurang formal dan dengan efek yang lebih menyakitkan dibandingkan dengan ritual yang lebih formal selama periode Edo. Samurai akan menggunakan tachi, yaitu pedang panjang, wakizashi artinya pedang pendek, atau tanto yaitu pisau untuk merobek usus dan memotong perutnya secara horizontal. Kemudian dia akan mencabut pisau dari perutnya dan menusuk tenggorokannya, atau menjatuhkan diri dengan posisi pedang tepat mengenai jantungnya. Jenis-jenis seppuku. Yang pertama adalah seppuku yang direncanakan. Ritual dimulai dengan samurai yang dimandikan, berpakaian kimono putih dan dilayani dengan menu favorit sebagai makanan terakhir. Dia akan dipersilakan duduk di tempat yang ditunjuk dengan posisi seiza atau kaki ditarik di bawah tubuh sehingga benar-benar duduk di atas tumit. Kaisha Kunin bertugas memenggal kepala dari pelaku seppuku segera setelah dia selesai memotong perutnya, bersiap di sebelahnya. Kaisha kuning dapat ditunjuk oleh pemerintah shogun atau teman dekat pelaku. Sebuah gelas sake, setumpuk washi atau kertas buatan tangan dari kulit kayu mulberry, dan alat tulis serta kozuka, yaitu pedang pemotong perut, akan diletakkan di meja kayu dan berada di depan pelaku seppuku. Pedang yang biasa dipakai untuk mengeluarkan isi perut adalah tanto, yaitu pisau. Pedang ini dibalut dengan kain sehingga tidak akan melukai tangan pengguna.
atau menyebabkan dia kehilangan pegangan ketika memegang pedang tersebut. Namun, jika pelaku belum cukup umur atau diputuskan untuk terlalu berbahaya jika diberi pedang, pedang akan diganti dengan sebuah kipas. Kemudian pelaku akan meminum sake 2 kali masing-masing 2 tegukan. 1 tegukan untuk keserakahan, ketiga tegukan lainnya untuk keraguan. Total 4 tegukan atau shi, yaitu 4 dalam bahasa Jepang, melambangkan kematian. Setelah itu dia akan menulis wasiat terakhir dengan anggun dan natural, seolah tanpa peduli bahwa dia akan mati. Kemudian Kaishakunin akan menampilkan Kaishakunya dengan memenggal kepala pelaku dalam satu tebasan, tapi membiarkannya menempel di sela kulit di tenggorokan. Hal ini untuk mencegah kepala tersebut terbang ke arah penonton atau berputar di dalam ruangan, menyemprotkan darah kemana-mana. Hanya penjahat kelas rendah yang dipenggal sepenuhnya. Kaisha Kuning akan mulai memenggal sesaat setelah melihat tanda sakit atau kerugian dari pelaku. Untuk pelaku yang menukar pedangnya dengan kipas, Kaisha Kuning akan mulai memenggal saat pelaku menyentuh perutnya menggunakan kipas. Selanjutnya, Jumonji Giri atau potongan berbentuk silang. Beberapa samurai memilih untuk melakukan bentuk yang lebih berat dari seppuku yang disebut Jumonji Giri. Untuk tipe seppuku ini tidak melibatkan Kaisha Kuning. Untuk mengakhiri penderitaan pelaku, pelaku akan menusukkan tusukan vertikal kedua ke perutnya setelah tusukan horizontal yang pertama. Setelah seppuku selesai, pelaku akan duduk dengan tenang dan berdarah sampai mati, tewas dengan tangan menutupi wajah. Kemudian ada kanshi, yaitu kematian sebagai bentuk protes. Kanshi merupakan bentuk yang lebih spesifik dari seppuku. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap keputusan pimpinan klan. Pelaku akan menusuk dengan dalam secara horizontal di perutnya, kemudian cepat-cepat membalut lukanya. Dia kemudian akan muncul di hadapan tuannya dan mengatakan protes terhadap keputusan tuannya dan menunjukkan luka parahnya. Bentuk seppuku ini berbeda dari fungsi, di mana merupakan bentuk seppuku yang dilakukan untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap orang lain. Selanjutnya, jigai, yaitu ritual pengorbanan wanita. Film dan drama selalu menampilkan samurai laki-laki yang berperan sebagai pelaku seppuku. Namun, kita tahu bahwa wanita-wanita dari keluarga samurai mempunyai ritual pengorbanan tersendiri. Hal ini disebut dengan jigai. Wanita-wanita tersebut telah diperkenalkan dengan jigai sejak kecil. Jigai ini biasanya dipraktikkan oleh istri-istri samurai yang melaksanakan seppuku, atau bagi mereka yang membawa aib bagi keluarga. Jigai juga dilakukan oleh para wanita dari keluarga samurai untuk menjaga kehormatan jika kekalahan militer akan segera terjadi dan untuk mencegah pemerkosaan. Minasang, yang terakhir adalah hukuman mati. Selain metode-metode di atas, seppuku juga dipraktekkan sebagai hukuman mati. Seppuku dilakukan sebagai sebuah hukuman untuk mempermalukan samurai yang telah melakukan tindakan kriminal, seperti pemerkosaan, perampokan, korupsi, dan pengkhianatan. Seppuku dianggap sebagai hukuman yang pantas diberikan kepada samurai, dibandingkan memaksakan hukuman lain. Samurai yang melakukan tindak kriminal diberi kesempatan untuk mengakhiri hidupnya dan mati dengan terhormat melalui seppuku. Minasang, untuk materi seputar seppuku atau harakiri saya akhiri ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan kalian tulis di komentar. Sekian dan terima kasih. Arigatou gozaimashita. Sayonara.